Halo teman-teman, kita kembali lagi ke Dadakan Channel. Nah, sekarang kita mau menambahkan AdMob ke aplikasi yang kita build di App Inventor. AdMob ini adalah iklan yang kalau tampil atau terlihat oleh user kita, maka kita bisa mendapatkan AdSense gitu ya. Ini contoh, misalnya saya akan menambahkan ini di aplikasi saya, gitu ya. Pertama-tama teman-teman tentu harus menyiapkan halaman interface aplikasinya. Ini contohnya ya, saya sudah buat. Karena saya tidak akan membahas apa saja aplikasi yang saya buat, saya langsung aja ke pembahasan intinya, yaitu memasang AdMob di App Inventor. Nah, untuk memasang AdMob di App Inventor, pertama teman-teman harus download dulu SDK extension atau extension AdMob. Di sini nanti link websitenya akan aku simpan di deskripsi ya. Kemudian scroll ke bawah, nanti ada dua gitu ya. Ini dua-duanya harus di-download ya teman-teman. Jangan salah satu, tapi dua-duanya. Karena kalau salah satunya nanti error. Jadi yang pertama itu adalah AdMob SDK extension. Yang kedua adalah extra SDK extension. Jadi dua-duanya di-download. Nah, setelah berhasil di-download, ini akan muncul di sini. Lalu apa selanjutnya? Teman-teman harus mengupload extensionnya di sini. Ya, tinggal import extension, kemudian choose file, lalu import. Ya, satu-satu diimportnya, kemudian sampai muncul di sini AdMob SDK. Itu yang pertama. Yang kedua adalah extra SDK. Jadi dua ekstensi ini kita upload. Nah, setelah ekstensinya sudah kita upload, apa yang selanjutnya? Teman-teman di sini bisa scroll lagi. Ya, kita ke sini ya. IDE Nitron. Diklik saja websitenya. Nah, nanti muncul untuk halaman Neutron IDE ya. Kita create project. Kemudian kita kasih nama project apa ya misalnya. Bukan .com ya, tapi com.project gitu. Lupa untuk apa. Nah, baru betul. Jadi project name-nya itu com nama project. Karena itu apa? Untuk page cache-nya, nama page cache-nya. Nah, nama page cache-nya ini com.project. Jadi depannya diawali dengan com dulu .project. Nah, ini bebas apa gitu ya. Nah, kalau sudah terbuat seperti ini, teman-teman balik lagi ke website ini. Kemudian scroll ke sini. Nah, ini di copy sampai akhir. Di copy, kemudian dipastekan di sini ya. Di line ke-10, paste. Kemudian lihat lagi ke sini. Lihat ke bawah. Ini juga dipaste semuanya sampai ujung. Nah, kemudian ini ditaruhnya di sini. Di line ke-23. Nah, gitu ya. Setelah itu tunggu. Nah, langkah selanjutnya, ini kan ada your app ID gitu ya. Your app ID-nya itu teman-teman bisa dapat dari mana? Kita diminta untuk memasukkan ID aplikasi kita. Jadi teman-teman bikin dulu AdMob-nya, buka AdMob-nya, lalu bikin dulu iklan gitu ya, iklan untuk aplikasi. Misalnya di sini ini aplikasi yang aku pernah bikin aja ya. Kalau yang belum ada sama sekali, teman-teman bisa tinggal pilih add app gitu ya, add app, kemudian ikutin aja langkah selanjutnya. Kalau sudah ada nanti kayak gini ID aplikasi itu ya. Nah, terus kesetelan, nah di sini. Jadi bukan ID ini ya, jangan sampai salah, bukan ID banner atau ID unit iklan, tapi ID aplikasi.
ya ide aplikasinya itu. Lalu setelah itu kita balik lagi ke sini dan memastikan ID aplikasi kita di sini, gitu ya. Ini misalnya aku bikin ngasal gitu ya. Kita lihat bisa terkompil atau tidak, karena ID aplikasi ini udah nempel. Nah setelah itu teman-teman bisa klik save, project save. Setelah itu bisa di compile extension kita. Kalau udah di compile nanti muncul terdownload otomatis ekstensi yang sudah kita buat ya. Ini project pertamaku. Nah setelah terdownload, langkah selanjutnya adalah teman-teman upload ekstensinya di sini dengan seperti langkah pertama tadi. Nah ini ekstensinya yang saya buat mana? Ini nih, My Open AI. Ini ekstensi yang saya buat. Nah kemudian kita drag semuanya ke screen aplikasi kita. Jadi AdMob-nya di drag, dimasukkan, kemudian ekstra SDK-nya dimasukkan, AdMob SDK-nya dimasukkan, juga ekstensi dari Neutron tadi juga kita masukkan, ya. Kita masukkan, kemudian AdMob banner-nya juga kita masukkan. AdMob banner dari mana? Dari sini ya. Jadi masih di website yang sama, di kebawahin ini nanti ada ekstensi untuk jenis atau format iklan yang mau kita pakai. Jadi kan ada iklan banner, ada iklan interstitial, ada reward dan lain sebagainya. Karena di sini aku mau pakai yang jenis banner, jadi teman-teman downloadnya yang jenis banner. Di download aja, kemudian di upload di sini. Nah ini contoh yang sudah aku upload, ini AdMob banner. Setelah itu kita nanti kalau sudah kita masukkan ke screen ya, screen yang sudah kita buat, nanti dia akan ada di samping, jadi akan ada di kotak komponen ini. Nah ini contohnya yang sudah ada. Nah untuk ini nggak ada settingan ya teman-teman, jadi di komponen ini kita tidak nyeting apa-apa, tapi hanya pada AdMob banner kita harus memasukkan unit ID banner iklan kita. Jadi dari mana ini didapat? Ini didapat dari sini gitu ya. Jadi teman-teman bikin dulu di AdMob-nya. Kemudian nanti dari AdMob akan dibuatkan unit iklannya. Jadi unit iklannya nih di copy aja, kemudian tinggal dipaste di sini. Setelah dipaste di sini, lalu barulah kita bermain di blok. Main bloknya seperti apa? Kalau aku seperti ini ya. Jadi ketika screen 1 initialize atau memulai gitu ya, memulai pertama kali atau running pertama kali running gitu ya, maka apa yang dilakukan? Dia akan memanggil AdMob SDK. Ya, dia akan memanggil AdMob SDK. Dia juga akan memanggil banner iklannya. Banner iklannya akan terload. Nah ini size-nya kita tentukan di sini ya. Size-nya itu ada berapa macam? Ada banyak ya. Ini ada banner size, large size, medium. Kalau yang ukuran banner size, ini yang ukuran biasa, yang kecil, yang teman-teman yang biasanya ada di bawah gitu. Yang medium ini ada yang setengah gitu ya, setengah dari layar tapi tidak menutupi layar. Ada juga yang ekstra. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan aplikasi kalian agar setidaknya tidak membuat user itu nggak nyaman gitu. Lalu AdMob banner ini selanjutnya ya, ketika AdMob banner-nya itu terload ya, maka dia akan menampilkan banner iklan. Di mana ditampilkannya? Nih aku tampilkannya di horizontal arrangement. Teman-teman bisa bikin dulu ya horizontal arrangement-nya di sini kan. Ini aku tampilin di mana? Di sini. Aku masangnya di sini. Horizontal arrangement ini khusus untuk iklan AdMob. Itu aja ya, jadi nggak banyak ininya, nggak banyak settingannya yang harus dibuat, cuman ini aja. Jadi ketika screen 1 running akan dipanggil SDK-nya, kemudian juga akan dipanggil banner iklannya dalam bentuk medium. Ketika banner iklannya di load, dia akan tampilnya di mana? Tampilnya di horizontal arrangement yang sudah kita
pasang pada sesi desain ini. Nah, itu aja gampang, mungkin agak sedikit rumit, tapi nggak terlalu ya. Jadi ada sedikit rumit dibandingkan dengan dulu seperti Kodular yang tinggal drag aja. Jadi kalau di MIT ini kita bikin dulu extensionnya, kemudian kita running dulu. Jadi prosesnya lebih detail gitu, lebih terasa. Nah itu saja pelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.